Oke, halo semua, selamat datang dengan saya Carlo. Hari ini kita akan membahas mengenai BCG Matrix atau sering dikenal juga dengan nama Product Portfolio Matrix. Jadi kegunaan dari BCG Matrix ini adalah untuk menganalisa produk maupun investasi kita apakah profitable maupun berkembang dengan pesat. Jadi seperti apa sih BCG Matrix ini? Mari kita bahas. Hari ini kita akan membahas mengenai BCG Matrix, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel ini, jadi di channel ini saya akan sharing mengenai bisnis konsep dan juga self-development konsep dari pengalaman saya bekerja sebagai akademisi dan juga sekarang sebagai manajemen consulting. Jadi silakan dicek video-video yang lainnya dan semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai BCG Matrix atau Product Portfolio. Di sini sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu kenapa namanya BCG Matrix dan apa sih singkatan dari BCG ini. Jadi BCG ini adalah singkatan dari Boston Consulting Group yang ikonnya ada di kanan atas ya. Boston Consulting Group ini adalah sebuah perusahaan konsultasi manajemen yang sangat ternama di dunia, salah satu yang terbesar juga. Dan Matrix ini didesain oleh BCG pada tahun 1970 dan bentukannya adalah seperti ini. Ada sumbu X dan ada sumbu Y dan ini membagi matriks ini menjadi 4 kuadran di mana di setiap kuadran ini ada beberapa icon seperti tanda tanya, bintang, ada itu gambar anjing di kiri bawah dan juga sapi di kanan bawah ya. Lalu tujuannya matriks ini apa sih? Matriks ini diberi nama juga Product Portfolio Matrix dan tujuannya adalah untuk mengkategorisasikan produk-produk atau investasi di mana investasi atau produk tersebut ini terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan market share atau pangsa pasar dan market growth atau pertumbuhan pasar dari tahun ke tahun itu seperti apa. Jadi sebelum kita masuk ke icon-icon ini atau ke kategorisasi ini seperti apa sih gitu kan, kita harus tahu dulu dari segi market share dan dari segi market growth ini seperti apa. Jadi kalau market share itu berarti apa ya, share pasar ya, atau berapa banyak sih pangsa pasar kita yang menggunakan produk-produk kita. Kalau semisal banyak sekali orang yang pakai gitu kan, berarti kita bisa bilang secara market share itu high. Tapi kalau yang pakai sedikit, itu berarti yang pakai itu berarti market share-nya low. Untuk market growth atau pertumbuhan pasar, kalau dari tahun ke tahun kita lihat penjualannya selalu naik, semakin banyak yang pakai gitu kan, dan itu pesat sekali, maka kita bisa bilang market growth-nya high. Sementara kalau kita lihat dari tahun ke tahun kok penjualannya melambat atau kurang baik gitu kan, berarti itu kita bisa bilang market growth-nya termasuk low, apalagi kalau pertumbuhan penjualannya itu menurun atau negatif ya. Nah, jadi sekali lagi BCG Matrix ini terdiri dari market share dan market growth. Jadi produk-produk yang kalau market share-nya high dan market growth-nya high, itu kita bisa plotting di bagian kanan atas dan kita namakan kategori pertama ini adalah kategori star atau bintang. Jadi produk ini adalah produk bintang yang lagi backend, yang lagi ngetrend gitu ya intinya. Itu ada di kuadran yang pertama di kanan atas, yaitu kita masukkan star. Di sini banyak sekali orang yang pakai, market share-nya high, dan juga dari tahun ke tahun pertumbuhannya luar biasa pesat. Nah, untuk produk-produk seperti ini, kita harus tetap investasi atau kita harus tetap berikan yang terbaik supaya produk ini bisa semakin back-end dan semakin terkenal. Karena ini adalah spotlight atau produk utama yang kita bisa tonjolkan saat ini ya, secara start. Nah, sebaliknya kalau misalnya produknya ini sudah yang pakai sedikit, terus dari tahun ke tahun penjualannya turun terus atau ya tidak bertumbuh secara pesat, maka ini akan masuk kuadran di kiri bawah atau kita namakan kuadran kedua ini adalah kuadran dog, di mana ya low share dan low growth. Dan untuk produk-produk seperti ini sebaiknya kita evaluasi ulang apakah produk ini benernya profitable atau enggak, menghasilkan uang atau enggak, atau mungkin kita bisa diversifikasi atau dalam artian ya kita tidak perlu jualan produk ini lagi. Itu untuk kategori kedua di dog. Jadi cukup simpel ya teman-teman ya. Kalau yang masuk di star itu kita tonjolkan terus, tapi kalau masuk di dog ya kita evaluasi lagi, kita mungkin hapus dari produk kita gitu.
Lalu yang repot adalah di kanan bawah dan di kiri atas. Jadi di sini saya akan coba masuk dulu ke bagian kanan bawah, di mana kanan bawah ini adalah cash cow. Cash cow ini artinya market share-nya itu tinggi, dalam artian banyak sekali yang pakai produk ini, tapi dari tahun ke tahun pertumbuhannya itu lambat, atau mungkin sudah dalam fase mature, atau dalam fase yang tidak bisa berkembang lagi gitu ya. Nah, produk-produk seperti ini teman-teman, benernya kita bagus, produknya udah bagus kan, karena udah banyak yang pakai, dan kita itu benernya nggak perlu nge-push banyak-banyak juga, mereka akan menghasilkan uang bagi kita. Ini makanya kenapa kategori ini dinamakan cash cow. Jadi cash cow itu gampangnya kayak sapi perah ya, sapi perah perusahaan, kalau mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya, itu artinya kita tidak perlu repot-repot, tapi kita bisa dapat uang dari produk-produk seperti ini. Jadi, biarkan saja, as it is, ini udah bagus gitu kan, ini masuk cash cow. Dan untuk kategori yang terakhir, di kiri atas atau question mark, ini adalah kategori produk yang paling membingungkan, atau yang kita bisa bilang paling tricky. Karena apa? Sebenarnya sekarang itu yang pakai belum banyak, jadi market share-nya low ya. Tapi dari tahun ke tahun pertumbuhannya luar biasa tinggi, atau pertumbuhannya pesat sekali. Jadi yang pakai sekarang lagi sedikit, tapi sekarang lagi berkembang nih. Nah, kalau mungkin kita dengar kasus seperti ini, berarti mungkin kita bisa bilang bagus dong gitu kan. Tapi benernya kita harus hati-hati, karena apa? Pertumbuhan yang tinggi ini belum tentu akan menjadi produk unggulan kita. Tapi bisa juga kalau semisal dari tahun ke tahun pertumbuhannya nggak terlalu tinggi juga, itu nanti kita bisa turun kedok. Jadi kalau question mark yang di kiri atas ini ada dua senario. Yang pertama, kalau semisal pertumbuhannya naik terus dan yang pakai semakin lama semakin banyak, maka dia akan menjadi star atau geser ke kanan. Tapi kalau dari tahun ke tahun pertumbuhannya turun, maksudnya sekarang lagi tinggi kan, tapi mendadak tahun depan turun gitu, dia akan turun ke bawah atau menjadi dog. Jadi di sini strategi yang tepat adalah kita tetap investasi di produk ini karena pertumbuhannya pesat, tapi kita harus jaga-jaga atau kita harus terus pantau situasi apakah pertumbuhannya akan sepesat ini di beberapa tahun ke depan, dan apakah secara market share itu kita akan menjadi cukup tinggi, atau malah mungkin sebelum market share-nya tinggi, pertumbuhannya udah turun duluan dan jadi dog. Kalau udah jadi dog, saatnya kita hapus ya, atau saatnya kita evaluasi ulang apakah kita perlu mempertahankan produk ini atau tidak. Nah, saya ngobrol panjang lebar mengenai konsep bisnis seperti ini. Itu sekarang coba kita kasih aplikasi atau kita kasih contohnya seperti apa ya untuk yang di produk-produk yang di beberapa kuadran ini. Jadi di sini saya akan berikan contoh untuk produk-produk dari perusahaan Apple. Jadi saya pilih contoh ini karena mungkin buat sebagian besar pendengar atau sebagian besar teman-teman mungkin tahu ya Apple jualannya seperti apa. Jadi mereka ada jual iPhone, mereka ada jual laptop atau MacBook, dan mereka juga sekarang mulai jualan Apple Watch ya atau jam tangan. Lalu ada iPad, dan juga sekarang yang lagi fokus adalah Apple Music atau service di Apple sendiri. Jadi kita akan coba evaluasi. Mungkin ini sedikit oversimplify atau sedikit mensimplifikasikan dari semua yang ada, tapi memang kita ambil contoh di 5 produk ini terlebih dahulu. Dan kita coba plotting berdasarkan market share dan market growth setiap dari produk ini, apakah mereka masuk kategori dog, cash cow, question mark, ataupun star. Nah, untuk bisa plotting, sebelumnya kita harus tahu dulu, mereka ini market share-nya berapa persen sih? Dan mereka ini market growth-nya dari tahun ke tahun berapa persen sih? Gitu kan. Dan ini teman-teman bisa dapatkan informasinya cukup gampang dari internet. Jadi di sini saya coba search di Google secara quick ya, secara cepat, quick and dirty gitu. Saya coba cari market share dan market growth-nya dari setiap produk Apple. Jadi di sini saya berikan table di mana untuk iPhone, Mac, iPad, lalu wearable, dan juga service, itu kita coba cari market share-nya dan market growth-nya. Untuk market share, kita dapat angka-angka seperti ini. Jadi, untuk iPhone, market share-nya 40%, untuk Mac, 10%, iPad, 28%, wearable,
Ini saya ambil Apple Watch yaitu 38%, dan untuk Apple Music itu 19%. Jadi market share ini artinya adalah jumlah pengguna yang pakai iPhone dibanding seluruh pengguna smartphone. Jadi 40% pengguna smartphone pakai iPhone, sedangkan 60%-nya mungkin pakai smartphone yang berbasis Android, jadi Google Phone, Samsung, dan lain sebagainya. Seperti itu ya definisinya teman-teman. Jadi di sini Mac 10% juga sama, 90%-nya mungkin pakai Windows, Linux, ataupun OS-OS yang lain. Oke, untuk market growth sendiri, saya di sini ambil contoh dari Apple Financial Statement atau dari laporan keuangannya Apple. Berapa sih jumlah penjualan mereka dari tahun ke tahun? Jadi di sini saya punya penjualan 12 bulan terakhir untuk September 2019 dan September 2018. Jadi untuk angkanya berapa million US dollar itu tidak perlu dilihat, tapi kita hanya perlu tahu dari 2018 ke 2019 itu pertumbuhannya gimana sih? Apakah menurun, bertumbuh pesat, atau stagnan? Jadi di sini di tabel yang paling kanan, di kolom yang paling kanan, market growth kita bisa tahu untuk iPhone. Jadi di sini ya September 2018 itu 164 billion dollar menjadi 142 billion dollar saja, berarti minus 14%. Jadi hitungannya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya hitung untuk semua kategori, kita dapat market growth-nya. Dan market share ini kalau teman-teman ingat di BCG Matrix itu akan masuk ke sumbu X, sementara untuk market growth akan masuk ke sumbu Y. Jadi kita tinggal plotting aja persentase ini ke masing-masing angkanya. Jadi di sini kalau kita plotting semua produknya berdasarkan market share dan market growth, itu akan menjadi seperti ini. Jadi sebagai contoh untuk Apple Watch, mungkin teman-teman ingat bahwa market share-nya 40% dan market growth-nya 41%, jadi luar biasa tinggi. Itu mereka Apple Watch akan berada di kuadran yang paling kanan atas atau masuk kategori star. Sementara untuk iPhone di sini, benar sih secara market share iPhone ini udah sangat tinggi, banyak sekali yang pakai iPhone, tapi secara market growth sebenarnya mereka ini sekarang lagi menurun atau sedang lambat gitu kan. Lalu ya kita plotting aja berdasarkan market share dan market growth, iPad akan berada juga di kuadran star, Mac atau laptopnya akan berada di kuadran dock, dan Apple Music akan berada di kuadran question mark. Nah, tujuannya apa untuk kita melakukan ini? Sekali lagi, kalau tujuan dari BCG Matrix ini adalah kita untuk tahu setelah produk ini kita plotting di sini, gimana sih cara kita untuk melanjutkan atau gimana cara kita handle produk ini ya. Jadi untuk produk-produk di Star, di sini adalah Apple Watch dan iPad. Jadi di sini banyak sekali yang pakai Apple Watch terutama, dan pertumbuhannya masih meningkat. Jadi terus kita push, kita advertisement, kita berikan strategi pemasaran kita untuk Apple Watch dan iPad. Tapi untuk iPad mungkin lebih hati-hati karena hampir-hampir dari Star bisa mungkin turun jadi question mark atau bisa ke cash cow atau bisa ke dock gitu ya. Tapi untuk iPhone di cash cow itu benernya yang pakai udah banyak banget. Jadi kita nggak perlu apapun, pasti akan tetap di cash cow. Jadi iPhone ini akan menghasilkan profit yang sangat besar buat Apple, dan kita nggak perlu investasi apapun lagi, karena gampangannya udah established gitu ya, udah terkenal. Lalu untuk MacBook, kita harus hati-hati, karena secara konsep itu pertumbuhannya lambat, dan yang pakai juga nggak banyak. Jadi mungkin dalam waktu dekat, Apple juga harus hati-hati dan evaluasi apakah MacBook ini sebaiknya terus dijalankan, atau kita mungkin harus reconsider ulang ya, apakah ini baik atau enggak untuk perusahaan. Dan untuk Apple Music, memang sekarang fokusnya Apple, kalau teman-teman tahu, mungkin secara strategi adalah untuk menjual lebih banyak service daripada hardware, di mana Apple Music ini adalah salah satunya. Nah, question mark di sini, kalau semisal Apple Music bisa membuat banyak pendengar subscribe ke Apple Music lagi, maka Apple Music ini bisa jadi star. Tapi kalau nggak hati-hati, Apple Music ini juga bisa jadi dock, dan akhirnya kurang sukses dibanding produk-produk yang lainnya. Sekali lagi, ini adalah cara paling simple untuk menggunakan BCG Matrix atau secara aplikasinya.
Tapi kalau mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai cara yang benar-benar akurat lagi, karena benar ini hanya ilustrasi ya. Tapi kalau mungkin teman-teman mau lebih akurat, kita harusnya bikin matriks ini untuk setiap produk kategori. Dalam artian, untuk Apple Watch itu kan di star kalau di sini. Tapi kalau secara dibandingkan kategori-kategori smartwatch lainnya, jadi kita bandingkan dengan smartwatch dari Samsung, dari Xiaomi dan sebagainya, itu seperti apa gitu. Tapi secara ilustrasi ini udah cukup baik supaya kita bisa tahu produk-produk kita ini masuk mana, kuadran yang mana, dan di setiap kuadran itu kita akan temukan strategi atau cara melakukan, cara handle produk ini dengan lebih baik. Oke, jadi sekian dari saya mengenai BCG Matrix. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan berikan komen apabila teman-teman ingin bertanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.